Apa aja sih peran yang bisa diambil oleh mahasiswa pada masa sekarang ini dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia? Siapapun perannya sebenarnya, bukan cuma mahasiswa itu mempunyai kewajiban untuk berdemokrasi. Karena bagiku kita boleh mengkritik pemerintah yang kita pilih atau kita tidak pilih ketika kita sudah maksimal menggunakan hak demokrasi kita. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman-teman pemilih semua, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat untuk menyambut pemilu tahun 2024. Teman-teman pemilih semua, terima kasih banyak ya karena selalu setia untuk menonton podcast KPU RI untuk mendapatkan informasi seputar kepemiluan di Indonesia. Hari ini sangat-sangat spesial karena podcast KPU RI akan dibajak atau diambil alih oleh para mahasiswa termasuk saya sendiri, Atisah Raihan Fadilah dari IPB University yang akan menjadi host. Dan tentunya saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani juga oleh seorang mahasiswa tentunya dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Ada Kak Sultan. Halo Kak Sultan. Halo Tisha. Oke Kak Sultan, boleh dong memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke. Halo teman pemilih. Aku juga akan gua aja deh biar lebih enjoy ya. Boleh. Gue juga akan menemani Atisha dari IPB University. Gue ini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa ilmu politik semester 8 yang insya Allah akan berbagi pengalaman dan diskusi bareng sama Atisha hari ini. Oke, dengar-dengar Kak Sultan ini juga sedang mengemban amanah sebagai Presidium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Sosial dan Politik ya Kak Sultan ya, atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, benar ya? Ya, betul. Dan itu gimana nih Kak, pekerjaannya bagaimana, kemudian aktivitasnya bagaimana? Oke, jadi ya seperti mahasiswa yang lain yang menggeluti di bidang organisasi atau kita sebut nama kerennya itu aktivis, yang sehari-hari kita juga selalu mempelajari situasi nasional dan perkembangan masyarakat Indonesia. Karena itu adalah satu organisasi yang mewadahi BEM FISIP se-Indonesia yang ya simpelnya kita bisa bersilaturahmi dan mengenal lebih banyak orang di sana. Oke, silaturahmi dengan teman-teman lain Betul. se-Indonesia ya tentunya. Kemudian Kak Sultan ngomong-ngomong tentang pemilu, tahun lalu udah jadi pemilih belum ya? Periode lalu? Tahun 2019. Iya benar. Udah, saat itu pertama kali nyoblos tahun 2019 yang posisinya itu masih baru lulus SMA. Jadi memang seru banget lah pengalaman itu, yang konstelasi politiknya juga lumayan keras gitu. Kita ya kalau misalnya agak baperan pasti kaget dengan situasi pada saat itu gitu. Pada tahun 2019 Iya, itu betul. ya. Tapi Kak Sultan persiapannya gimana? Kalau tahun lalu itu gimana? Perbedaan sama persiapan tahun sekarang itu bagaimana ya? Ya perbedaannya kalau tahun 2019 itu memang belum jadi mahasiswa gitu, belum jadi mahasiswa atau belum terlalu banyak kita itu explore tentang pemilu atau demokrasi di Indonesia. Tapi sekarang posisinya memang mahasiswa semester akhir, semester 8 yang kebetulan juga jurusan ilmu politik. Akhirnya kita lebih bisa menilai satu dinamika politik dalam demokrasi itu lebih objektif aja. Oke, gitu ya bedanya. Iya. Gimana nih? Kalau pengalaman aku periode lalu itu memang belum terlalu kenal ya sama calon-calonnya. Gimana sih pesan Kak Sultan sendiri agar teman-teman ini kenal dulu nih sama calon-calonnya gitu? Jadi memang budaya kita ya di kampus atau setidaknya di kelompok kecil kita, entah di kelas ataupun di kelompok diskusi,
Itu selain memang kita mengkaji buku ataupun teori-teori politik, kita tuh tidak pernah lupa untuk mengkaji situasi nasional, juga ketokohan-ketokohan yang ada di Indonesia. Jadi memang yang pertama kali harus kita kenal gitu sebelum kita menilai rekam jejaknya adalah dia siapa dulu ini gitu. Latar belakangnya Latar belakangnya dari mana dan lain sebagainya. Itu juga mahasiswa juga tidak boleh luput dari pengetahuan itu ya, supaya menilai itu bukan dari cerita orang. Seberapa penting sih Kak untuk mengenal calon ini? Penting banget karena mengenal calon dan memutuskan untuk memilih calon, entah calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden. Penting kita mengenal dan untuk nantinya memilih pada tanggal 14 Februari 2024 pada hari Rabu gitu. Yang dimaknai oleh KPU RI ini katanya hari Rabu itu hari yang sakral dalam filosofi beberapa daerah di Indonesia dan juga bertepatan sama 14 Februari hari Valentine gitu. Oh iya kan? Benar. Hari Valentine. Hari kasih sayang. Betul. Hari Valentine yang kita berarti harus dengan kasih sayang juga memilih atau mengenal daripada calon-calon yang akan kita pilih. Gitu. Ya tentunya kita sebagai mahasiswa ya atau pemilih pemuda gitu, kita juga harus terus lebih dalam mengenal dunia politik, walaupun bukan cuman anak politik, anak FISIP, ya bebas seluruh mahasiswa lah. Akhirnya pengetahuan kita terhadap demokrasi itu harus kita sampaikan juga kepada orang-orang sekitar kita, bahwa sebenarnya ya memilih atau menobatkan seseorang untuk kita pilih memimpin diri kita itu bukan berarti juga jadi satu pilihan antara surga dan neraka gitu. Yang mungkin beberapa kelompok atau beberapa orang akhirnya memilih salah satu pasangan itu menjadi satu kesalahan atau satu dosa tersendiri. Ya tidak seperti itu. Ya ternyata memang stigma masyarakat Indonesia politik itu atau demokrasi kita ini lewat pemilu itu satu hal yang bobrok gitu, atau sering dianalogikan sebagai ya lumpur yang kotor. Tapi sebenarnya kita nggak boleh menilai seperti itu gitu sebagai anak muda ya, karena anginnya itu perubahan bukan hanya dihasilkan dari penolakan, tapi karena banyak terobosan baru gitu. Terobosan baru ya, khususnya dari kita sendiri ya. Iya betul. Benar. Jadi Kak Sultan persiapan seperti itu udah tahu ya. Kalau untuk sekarang Kak Sultan udah tahu belum nih? Nanti mau nyoblos, mau milih itu di TPS mana? Udah tahu belum? Oh udah tahu. Oh udah tahu. Melalui apa tuh? Melalui yang nggak tahu sih sebenarnya ngeceknya, tapi kalau misalnya berdasarkan 2019 ya di RT. Oke, gini Kak Sultan. Jadi kalau misalnya Kak Sultan belum tahu nih mau nyoblos atau milih di TPS mana, jadi Kak Sultan bisa mengunjungi laman website cekdptonline.kpu.go.id. Dengan itu Kak Sultan cuma masukin NIK Kak Sultan aja, nanti bakal muncul nama Kak Sultan, kemudian NIK itu sendiri, dan tentunya tempat TPS Kak Sultan bakal memilih. Begitu teman-teman pemilih juga ya, jangan lupa untuk cek laman website cekdptonline.kpu.go.id. Oke, nanti dicek. Oke Kak Sultan, kita break dulu ya sebentar, dan sebelum itu aku juga mau ngingetin kepada teman-teman pemilih semua untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kepemiluan di Indonesia. Kita break dulu sebentar. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Pemuda bersama saya Atisah Raihan Fadilah dari IPB University dan narasumber kita Sultan Raffi Al-Fawaz dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kembali lagi ya Kak Sultan bersama kita di sini. Siap. Oke Kak Sultan, tadi kan kita udah ngomongin tentang pemilu nih.
Dan pemilu ini kan merupakan salah satu indikator dari demokrasi, dan kebetulan juga kita seorang mahasiswa di sini dan berbicara tentang mahasiswa yang kita ini memiliki posisi sebagai motor penggerak perubahan. Dan menurut pandangan dari Kak Sultan sendiri, apa aja sih peran yang bisa diambil oleh mahasiswa pada masa sekarang ini dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia? Ya, jadi dalam berdemokrasi ya kita berperan sebagai mahasiswa gitu. Atau dalam hal ini bisa juga beralih fungsi juga sekaligus sebagai pemuda. Sebagai perwakilan dari pemilih muda gitu. Dengan range dari umur awal memilih sampai 40 tahun lah kira-kira. Juga entah kita sebagai mahasiswa ada yang masuk Gen Z, ada yang masuk millennials gitu kan. Ada banyak hal kita sebagai mahasiswa ini untuk kita berperan aktif untuk menjalankan demokrasi di Indonesia. Siapapun perannya sebenarnya, bukan cuma mahasiswa itu mempunyai kewajiban untuk berdemokrasi. Ya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa seringkali banyak praktik demokrasi di kampus, misalnya ada lewat pemilihan umum di kampus atau yang sebutannya itu bisa pemilihan raya atau apapun. Di sana juga memang ada sebuah miniatur perpolitikan di Indonesia, ada KPU-nya di sana yang setiap kampus itu beda-beda ya namanya. Ada Bawaslu-nya juga, ada majelis macam DKPP-nya juga, ada calonnya, ada partainya mungkin, dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita di setiap kampus manapun praktik demokrasi itu sudah lancar lah. Ya mungkin di beberapa kampus juga ada yang dari sesimpel pemilihan ketua kelas saja gitu loh. Juga di dunia akademik misalnya di universitas pemilihan rektor, pemilihan dekan, yaitu soal pemilihan yang konteksnya demokrasi adalah memilih. Demokrasi merupakan hak daripada setiap warga negara, merupakan hak daripada setiap manusia yang hidup gitu di negara demokrasi. Ya salah satu indikatornya memang memilih gitu. Memang memilih untuk menentukan siapa pemimpinnya, siapa yang memimpin entitas atau kelompok dia gitu. Lalu sebenarnya masih banyak nih yang kita bisa ambil perannya sebagai mahasiswa untuk berdemokrasi. Ya karena ketika kita menganut, ya Republik Indonesia ini menganut demokrasi yang ya pada pasal 28 kita semua sudah tahu mungkin dari sekolah dasar bahwa berserikat, berkumpul, berorganisasi dan lain sebagainya, menyampaikan pendapat, itu bagian dari demokrasi juga. Akhirnya juga kita sebagai mahasiswa yang memang diharapkan gitu untuk menjadi motor penggerak tadi kata Atisha kan. Juga kita diharapkan juga sebagai manusia yang mungkin mempunyai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Juga jangan membuat demokrasi ini seolah-olah jadi hal yang ribet gitu. Seolah-olah demokrasi ini teori inilah, harus demokrasi ada di buku ya Miriam Budiarjo, Ramlan Subakti, atau misalnya kita mengutip tokoh-tokoh luar negeri, tokoh-tokoh di Amerika dan lain sebagainya, filsuf. Terkadang kita juga harus menyederhanakan demokrasi ini yang sebenarnya di rumah kita, ya kita di masyarakat gitu, misalnya pemilihan ketua RT, lalu kita pemilihan ketua RW dan lain sebagainya juga berdemokrasi. Tadi balik lagi pasal 28 ya ayat A sampai J gitu ya. Dengan kita berorganisasi di kampus, mendirikan kelompok diskusi, kajian, mendirikan kelompok hobi gitu yang berbasis hobi. Atau kalau misalnya Atisa ini anak komunikasi kan, misalnya pasti suka banget buat macam kayak gini gitu kan. Podcast nih. Podcast, terus atau misalnya komunitas pembaca berita dan lain sebagainya, itu kan berdemokrasi. Dengan kita berkumpul, menyampaikan pendapat, lalu kita mengumpulkan pendapat kita mahasiswa misalnya baru-baru ini setiap ada isu-isu hangat gitu yang kita anggap perlu diingatkan gitu pemerintah, ya kita berdemokrasi dengan turun ke jalan gitu.
Akhirnya kita menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ya tentunya dengan cara-cara yang benar juga. Dengan kita berkoordinasi juga, minta izin gitu kan sama pihak kepolisian dan lain sebagainya. Itu juga akhirnya kita gunakan hak kita untuk turun ke jalan dan menyuarakan pendapat lah. Itu juga cara berdemokrasi yang lain daripada pemilu tadi. Ya kalau misalnya secara skup besar karena kita lagi di KPU RI juga kan, ini di podcastnya KPU RI edisi pemilih muda, podcast KPU RI. Jadi dengan kita datang ke sini nih Tis, secara definitif juga kita udah menjalankan demokrasi. Oh ya. Gitu. Jadi kita bisa menyampaikan pendapat di sini kan, berkumpul, lalu kita berdiskusi dan didengar gitu sama netizen, sama teman pemilih gitu kan. Audiens kita di sini ya. Betul. Nah, itu juga bagian dari demokrasi. Artinya tidak ada yang disembunyi-sembunyikan dari setiap pendapat orang. Itu kan intinya. Jadi KPU RI juga ya selain memang menyelenggarakan pemilu pada tanggal 14 Februari nanti tahun 2024 dan juga sampai pilkada, juga memberikan hak kita untuk menyuarakan pendapat juga di sini. Nah, ada satu hal yang mungkin masih dianggap tabu Tis sama anak muda tentang peran untuk berdemokrasi ya. Jadi terkadang kita itu yang anak muda ini memang arahnya itu terlalu mengkritisi misalnya rezim lah, mengkritisi pemerintah, dan kita cenderung hanya memaksimalkan hak kita untuk memilih gitu. Sampai lupa ternyata kita sebenarnya juga punya hak untuk dipilih. Gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi ya oke, dalam skup yang kecil misalnya di kampus, kita ini juga punya hak untuk misalnya mencalonkan diri jadi presiden mahasiswa, jadi ketua himpunan, ketua apapun lah organisasi. Sehingga ketika kita menggunakan hak kita untuk memilih, hak dipilih kita pun juga harus digunakan. Misalnya kita punya gagasan gitu. Nah, posisinya misalnya kita tarik ke skup yang lebih besar di tingkatan nasional gitu, di pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Memang ya peran anak muda khususnya yang sudah cukup umurnya gitu ya, yang sudah 25 tahun ke atas atau sesuai syarat-syarat pencalonan caleg, pilkada dan lain sebagainya, ya memang harapanku sih ya banyak anak muda yang akhirnya menggunakan hak demokrasi itu untuk dipilih gitu ya, supaya jangan cuman omong-omong saja, tapi coba gitulah, ibaratnya nyalek lah anak muda gitu, walaupun walaupun perlu perhitungan atau kesiapan yang matang. Jadi ya itu sih secara singkat beberapa peran mahasiswa yang bisa dilakukan, Tis. Sebenarnya itu peran kita itu emang dari yang sederhana hingga ke kompleks ya sebenarnya ya. Betul. Nggak yang besar, nggak yang melalui pemilu kita nyalek jadi pemilu jadi calon legislatif, itu enggak. Dari rumah pun kita sebenarnya juga udah bisa berdemokrasi. Misalnya menentuin tempat liburan nih bareng orang tua, mama papa ya gitu ya Kak Sultan ya. Betul. Oke Kak Sultan. Ngomong-ngomong tentang peran ini, Kak Sultan, tentunya juga sebelum mengambil peran itu sendiri, kita harus belajar dulu nih ya. Harus tahu dulu demokrasi itu apa, bentuknya bagaimana. Itu penting ya Kak Sultan. Dan itu bisa kita dapatkan tuh melalui pendidikan ya. Yang artinya di sini nggak hanya pendidikan yang formal, tapi non formal juga ya. Di luar perkuliahan, di luar sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu, benar nggak Kak Sultan ya? Betul. Oke, menurut Kak Sultan sendiri, bagaimana sih, seberapa penting pendidikan berdemokrasi di kalangan mahasiswa? Jadi pendidikan demokrasi gitu ya, yang misalnya kita kerap ya dari SD sebenarnya kita udah belajar secara formal gitu kan, benar. pendidikan kewarganegaraan gitu, kita belajar ya apa itu demokrasi dan lain sebagainya. Sebenarnya pendidikan demokrasi yang mungkin kita butuhkan mahasiswa sekarang itu adalah bukan yang ada di mata kuliah atau mata pelajaran atau di buku aja ya gitu. Yang gak hanya teori ya gitu. Iya, karena gue yakin semua orang mampu gitu membaca buku, memahami isi buku gitu. Tapi pendidikan demokrasi yang dibutuhkan di Indonesia khususnya untuk anak-anak muda itu ya adalah
pendidikan demokrasi yang bersifat orientasinya itu praktik gitu. Okay. Jadi learning by doing. Hmm. Learning by doing itu lebih efektif bagiku untuk akhirnya mahasiswa atau lebih besar lagi anak muda itu mengerti demokrasi itu seperti apa. Akhirnya juga kita nggak boleh nih menutup diri kita karena misalnya kita masih melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh institusi atau beberapa oknum di negara, terus akhirnya kita jadi menutup, nggak mau berdemokrasi, terus lebih memilih untuk misalnya dalam konteksnya pemilu ya, memilih untuk menjadi golput. Iya. Ya itu akhirnya juga perlu praktik atau penerimaan diri kita sebagai mahasiswa, juga proses penyadaran kepada mahasiswa yang lain gitu. Ya mungkin ini salah satu wadah kita untuk bisa bercerita kepada teman-teman, teman pemilih gitu benar. ya. Untuk ya mungkin ada 1-2 orang yang akhirnya karena kita ngobrol di sini Tis bisa oh iya juga ya gitu. Iya benar. Jadi itu sih bagiku yang efektif dari belajar demokrasi atau pendidikan demokrasi itu ya learning by doing. Ya memang tipis-tipis tuh pemahamannya atau definisinya antara pendidikan demokrasi dengan pendidikan politik ya. Yang bisa disatukan juga sebenarnya. Tapi banyak juga sekarang pendidikan politik yang dilakukan oleh NGO, oleh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Juga kita misalnya sudah banyak di media-media, misalnya Instagram kita sebut atau di YouTube, kita juga mahasiswa suka buat Instagram untuk ya bikin sekedar infografis politik dan lain sebagainya, itu banyak banget. Sekarang juga akhirnya misalnya instansi yang menyelenggarakan pemilu macam KPU, pengawas pemilu, Bawaslu dan lain sebagainya juga akhirnya menghadirkan atau bekerja sama dengan beberapa organisasi yang gue lihat ya, beberapa organisasi masyarakat yang bergerak di bidang penyadaran demokrasi atau penyadaran politik memang. Yaitu juga menjadi salah satu yang efektif. Secara masif itu informasi disebarluaskan di YouTube, di Instagram. Akhirnya orang itu bisa membicarakan hal itu misalnya di warkop, di tongkrongan atau dimanapun ya. Iya benar. Itu sih, selain memang learning by doing, kita juga akhirnya kalau kita tahu informasinya juga jangan sungkan kita nyebarin juga informasi tersebut. Itu sih yang memang secara peraturan pendidikan politik itu salah satunya diwajibkan untuk partai politik lah memberikan pendidikan politik ya, misalnya lewat anggota legislatif ya kan, yang turun ke konstituennya memberikan pendidikan atau sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi memang masih kurang. Harus kita akui itu ada celah daripada peran partai politik di situ. Yang memang harus dibantu juga sama kita mahasiswa nih. Akhirnya kita juga jangan cuma mengkritisi aja, tapi kita juga harus berkontribusi lebih lah untuk melakukan penyadaran itu. Ya minimal kita habis kuliah diskusi di kampus, pulang ke rumah itu kita bisa nyadarin ayah ibu kita, adik-adik kita yang masih kecil-kecil, kita sadarin tipis-tipis gitu kan. Untuk sebenarnya nanti pemilu kayak gini loh, ayah ibu gitu kan. Ya simple, sederhana gitu kan. Iya benar. Jadi sebenarnya pendidikan berdemokrasi ini komprehensif gak sih Kak? Yang nggak hanya untuk mengubah pola pikir saja, namun juga tindakan, begitu ya? Benar gak? Betul sekali. Oke. Tadi nyinggung tentang media sosial, yang mana kita juga hidup pada zaman digital ya. Jadi sebenarnya kalau untuk berdemokrasi di media sosial itu efektif dan efisien nggak menurut kakak sendiri? Ya artinya berarti demokrasi ada hak untuk menyampaikan pendapat juga kan di media sosial. Efektif atau tidaknya itu memang dibalikan lagi kepada kebermanfaatan yang akhirnya didapat atau kerugian yang akhirnya kita dapat atau kita berikan di media sosial gitu ya. Akhirnya ya kita sadar banget lah. Misalnya kalau pengalamanku di pemilu 2019 ya.
itu sangat banyak sekali berita-berita hoax ya. yang akhirnya misalnya ya kita familiar lah, tiba-tiba di grup WhatsApp keluarga ada share video apalah, share berita apalah yang sebenarnya kita kalau anak muda itu kan suka ngecek. Ternyata pas kita cek itu ternyata hoax. Padahal karena berita bohong itu jadi keluarga itu mungkin ada yang sindir-sindiran atau bahkan perang dingin gitu di keluarga. Tapi karena evaluasi hal tersebut ya mungkin Kominfo gitu ya ataupun misalnya ada lembaga-lembaga yang nomenklaturnya itu anti hoax. Nah itu juga sekarang udah menuju ke sana. Tuh, akhirnya juga ya memang masih jadi polemik, salah satunya untuk kebebasan kita berpendapat di sosial media tentang UU ITE gitu. Masih jadi polemik, masih terus menjadi bahasan yang hangat di tataran kajian intelektual atau kajian non formal gitu ya. Tapi hal ini juga harus kita sikapi dengan demokrasi itu memang tidak terbatas. Tapi harus ada batasannya. Harus ada aturannya. Harus ada aturannya. Kalau misal demokrasi yang tidak terbatas terus tidak aturannya, itu namanya anarkis kan? Ya artinya nggak usah ada pemerintahan. Kalau nggak mau diatur gitu kan? Nggak usah ada undang-undang gitu, nggak usah ada hukum gitu ya. Betul. Ya akhirnya kita seperti hidup di hutan aja. Gitu. Ya memang terhadap kekurangan daripada praktik undang-undang ITE yang mungkin beberapa kasus masih dipertanyakan, yaitu terus kita berikan check and balance lah. Kalau kita menganggap ada yang salah ya kita ingatkan gitu. Tapi juga itu bukan berarti kita harus anti terhadap itu kan. Juga memang ya intinya kebebasan atau pendidikan demokrasi atau pendidikan politik di media sosial untuk saat ini itu yang paling bisa kita lakukan. Karena efek domino informasinya kan menyebar luas ya. Tapi yang harus dipertebal atau dipertajam adalah tadi anti hoaxnya itu memang harus digencarkan lagi supaya orang tuh nggak lebih gampang memfilternya lah informasi-informasi yang ada. Ya benar. Ini juga jadi pesan nih buat teman-teman pemilih semua agar teman-teman bisa memfilter juga menyaring dulu ya informasi ini benar gak? Ini palsu atau hoax gitu ya? Gitu sobat pemilih semua ya. Oke, Kak Sultan, sepertinya kita akan ada break terlebih dahulu ya. Dan teman-teman pemilih, aku juga nggak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman pemilih semua agar bisa mengecek laman website cek DPT online kpu.go.id agar teman-teman pemilih bisa tahu nih nanti untuk milih nyoblosnya itu di mana. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe kanal ini untuk mendapatkan informasi seputar kepemiluan di Indonesia. Kita break dulu teman-teman pemilih. Halo teman pemilih, kembali lagi kita di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda bersama saya Atisa Raihan Fadilah dari IPB University dan ada narasumber kita Sultan Rafi Al-Fawas dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, halo Kak Sultan kembali lagi ya. Siap Atisa. Kak Sultan, tadi ini sebelum kita podcast, kita udah berbagi kolom nih di Instagram, di story Instagramnya KPU RI. Itu kita meminta kepada teman-teman pemilih semua jika misalnya ada pertanyaan untuk bertanya di podcast kali ini. Kak Sultan siap untuk menjawabnya? Siap, nanti dibantu Atisha kalau nggak bisa jawab ya. Aku sih enggak ya Kak ya. Aku nggak jawab ya Kak ya. Aku nanya aja sama Kak Sultan gitu. Maksudnya teman-teman pemilih nanyanya sama Kak Sultan karena Kak Sultan narasumbernya. Kalau aku sih pemandu aja di sini. Jadi Kak Sultan, kita udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pemilih semua. Yang pertama itu ada dari @purnamafiha. Pertanyaannya adalah, pernah dengar gak hoax tentang pemilu paling parah? Apa tuh? Pernah sih. Jadi memang ya misalnya tahun 2019 ya atau pilkada tahun 2020 ya memang banyak hoax yang beredar gitu. Hoax ini kan terkadang definisinya itu
kebohongan. Nah, kalau hoax itu disampaikan berkali-kali, ya kalau di WhatsApp itu forward many times. Nah, itu bisa aja jadi kebenaran kan. Nah, salah satu contoh yang paling parah sih waktu itu yang juga jadi hangat jadi bahasan ya. Waktu itu ada satu kontainer surat suara gitu di pelabuhan Tanjung Priok kalau nggak salah, yang itu diindikasi kecurangan dan lain sebagainya, tapi setelah dicek sama pihak kepolisian itu nggak ada kontainernya atau apa. Atau misalnya biasanya itu untuk urusan kepemiluan ya. Misalnya kalau yang sering dibahas di grup keluarga itu yang misalnya saling menjelekkan pasangan calon lain gitu. Ya kita familiar lah. Bagiku yang parah bukan hoaxnya sih, Tis. Apa itu? Tapi reaksi orang menerima hoax itu. Responnya. Jadi seolah-olah tanpa di cross check informasinya terus langsung dianggap itu kebenaran dan dijadikan perilaku yang sentimen gitu. Itu yang bahaya. Apalagi orang itu kalau mau forward informasi atau video itu kan tinggal klik 2 kali itu langsung kesebar. Itu sih yang tadi sempat kita bahas juga soal memfilter. Oke, itu jawaban dari Kak Sultan. Terima kasih Purnama Fiha tadi ya. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Kak Sultan dari @satelit_demokrasi. Pertanyaannya adalah, pemilu yang ideal menurut mahasiswa itu apa sih? Bagaimana? Pemilu yang ideal menurut kita sebagai mahasiswa gitu ya. Kalau aku sebenarnya pernah sempat diskusi dengan ya beberapa tokoh politik juga di salah satu media. Ya harapan kita sebenarnya bukan siapa yang jadi juara, jagoan kita jadi juara di pemilu gitu. Atau misalnya pilihan kita itu harus menang gitu. Harapan kita sebagai mahasiswa sih sebenarnya bukan itu. Tapi harapan kita siapapun juaranya, siapapun yang nanti terpilih di tahun 2024, lebih tepatnya tanggal 14 Februari nanti, itu tidak memberikan efek yang sama bahayanya atau sama buruknya seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam hal ini misalnya harus menghindari gaya berpolitik yang sentimen atau misalnya mengurangilah, kalau bagiku ya, mengurangi politik identitas gitu. Walaupun setiap politisi punya identitas, tapi tidak usah menyerang identitas seseorang gitu. Tolonglah bagi para politisi juga ya, bagi para calon legislatif atau tim kampanye, tim pemenangannya, tolong serang gagasannya aja gitu. Tolong serang ide-idenya aja dengan ide lagi gitu. Kalau misalnya aku selalu ingat pada zaman kejayaan Islam dulu, kenapa Islam itu pernah ada zaman keemasan, atau misalnya zaman keemasannya Eropa. Orang itu kalau nggak suka sama orang lain, filsuf kalau tidak suka dengan orang lain, itu membalasnya dengan buku lagi. Misalnya Atisa buat buku, ya aku nggak suka sama tulisannya, buat buku lagi. Nggak menjelekkan Atisa misalnya, kenapa. Ya kita bisa menggunakan cara berpolitik yang seperti itu. Ya terkadang misalnya gini, yang bahaya itu, misalnya calegnya atau capresnya itu sebenarnya nggak bermusuhan nih, Tis. Antara nomor 1, 2, 3 itu tidak bermusuhan, tapi tim pemenangannya ini yang ribut-ribut. Gitu. Kita nggak mau ada pembelahan atau satu polarisasi yang, ingat banget tahun 2019 gara-gara keluarganya itu beda pilihan politiknya, itu sampai ada kuburannya, nggak boleh disitulah. Terus berantem di lebaran lah. Nah itu menghindari itu. Jadi serang gagasan dengan gagasan lagi. Jangan serang gagasan dengan menjelekkan identitas seseorang. Itu harapan kita sih. Dari mahasiswa ya. Benar. Oke, Kak Sultan, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman pemilih juga terima kasih sudah bertanya. Dan sebelum kita tutup nih, Kak Sultan, podcast kita kali ini ternyata kita juga sudah lumayan lama berbincang, asik juga ya. Apa sih pesan untuk teman pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun 2024 nanti dari Kak Sultan sendiri?
Jadi untuk teman pemilih, pemilih muda, untuk tanggal 14 Februari 2024, tepatnya hari Rabu, di TPS masing-masing, yang bisa dicek di mana, Is? Cek dptonline.kpu.go.id, Kak Sultan. Nah, itu cek di situ untuk pemilih muda khususnya ya. Jadi jangan sampai tidak datang ke TPS pada hari itu, karena bagiku kita boleh mengkritik pemerintah yang kita pilih atau kita tidak pilih ketika kita sudah maksimal menggunakan hak demokrasi kita. Dalam hal ini kita ikut mencoblos hari itu gitu, supaya itu kita berhak untuk mengingatkan atau ya menagih janji kita lah gitu. Dan juga semakin ramai pemilu nanti, juga jangan sampai juga kita datang nih ke TPS tapi kita itu tidak mempelajari mempelajari calonnya siapa, gagasannya apa, dicari tahu juga rekam jejaknya. Jadi tidak asal datang atau nanya ke ayah, ke ibunya, ini milih siapa ya? Ikut-ikut ya. Ikut-ikut. Gitu. Jadi akhirnya pilihannya itu tidak ideal, atau akhirnya mungkin yang dipilih itu mendapatkan satu suara yang nggak tahu sebenarnya dia siapa, atau ternyata pas udah ya keluh kesah di Twitter gitu pas pemilu tahun 2019 itu, pas buka kertas suara karena dia nggak tahu apa-apa, bingung. Nah itu dipelajari dulu sebaiknya gitu kan. Jadi itu sih intinya, harus datang banget, karena untuk 5 tahun ke depan nasib negara demokrasi Indonesia itu di tanggal 14 Februari. Oke Kak Sultan, jadi teman-teman pemilih semua, sebenarnya ada beberapa pesan yang disampaikan Kak Sultan tadi, pesan-pesan pendek ya. Yang pertama, jangan tabu melihat demokrasi. Yang kedua, gunakan suara teman-teman pemilih semua untuk memilih pada pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, tepatnya di hari Rabu. Dan yang ketiga, teman-teman pemilih coba difilter dulu informasi-informasi yang didapat seputar calon-calon tentunya. Dan yang terakhir, yang keempat, teman-teman pemilih jangan lupa mencari tahu terlebih dahulu siapa sih calon dan siapa yang bakal teman-teman pemilih semua pilih pada pemilu tahun 2024 nanti. Oke teman-teman pemilih semua, dan Kak Sultan terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast KPU RI ini, edisi spesial pemilih muda. Kemudian Kak Sultan juga semoga baik terus, sehat, sukses dan lancar kuliah dan aktivitasnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, berbincang, juga bercerita pengalaman, berbagi informasi ya Kak Sultan ya. Siap. Teman-teman pemilih juga terima kasih banyak karena sudah menyaksikan dan menyimak podcast ini hingga akhir bersama kita, bersama saya Tisaran Fadila dan Kak Sultan ya. Terima kasih banyak teman-teman pemilih, dan nantikan juga episode selanjutnya. Dan sebelum berakhir saya ada pantun nih Kak Sultan. Mau dengar gak? Boleh. Nanti, apa tuh pantunnya? nanti Kak Sultan yang bilang cakepnya ya. Boleh. Oke. Jalan-jalan ke kantor KPU. Cakep. Oke, yang lokasinya di Provinsi DKI Jakarta. Cakep. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar pemilu, tonton terus podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI, terdepan bicara kepemiluan. Oke, saya Tisaran Fadilah pamit undur diri dan sampai bertemu lagi.